Ada kumbang mencari makan. Assalamualaikum, saya ucapkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga Anda dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, dalam kondisi yang bahagia, dan siap untuk menyaksikan pembahasan kita yang akan saya sampaikan pada video berikut ini. Selamat bergabung di kelas saya, kelas Bu Anis Wardiansari. Baik, sebelum kita memulai materi kita pada kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita berdoa bersama dengan saya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pembahasan kali ini adalah terkait telepon operator section. Ada yang tahu? Pasti Anda sudah menebak. Benar sekali, telepon operator section. Kalau sudah terlihat dari judul, berarti ini terkait dengan sambungan telepon. Operator yang melayani telepon yang ada di hotel, gitu ya. Untuk jauh lebih detail lagi, mari kita simak video ini lebih lanjut. Sebelum kita masuk, saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah Anda memperhatikan tayangan video, Anda diharapkan dapat satu, menjelaskan pengertian telepon operator section dan menyebutkan tugas dan tanggung jawab telepon operator section dengan benar. Yang kedua, Anda dapat menyebutkan layanan yang diberikan oleh operator section. Tujuan yang ketiga, menyebutkan perlengkapan telepon operator. Dan yang terakhir, Anda dapat menyebutkan hal-hal yang diperhatikan sebelum melakukan panggilan telepon. Anak-anakku, ada 4 tujuan pembelajaran kali ini. Mari fokus dan ikuti terus video ini sampai selesai agar Anda bisa mencapai tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Kita mulai dari pengertian telepon operator section. Telepon operator section adalah salah satu seksi yang ada di front office department, di mana tugas utamanya adalah menyambungkan pembicaraan, baik dari luar atau sebaliknya, dengan menggunakan alat yang dinamakan switchboard. Sekali lagi Bu Anis ulangi, dengan alat yang dinamakan switchboard. Nah, ini adalah tugas dan tanggung jawab telepon operator. Ada 5 anak-anak ya. Yang pertama, tugas telepon operator adalah menjawab telepon yang masuk baik internal maupun eksternal. Yang kedua, melayani menyambungkan telepon baik dari tamu atau departemen. Yang ketiga, menjaga privasi tamu kamar dalam memberikan informasi. Yang keempat, selalu menjaga standar telepon privacy. Dan yang terakhir, menangani permintaan tamu kamar. Anak-anakku, dari kelima tugas dan tanggung jawab telepon operator ini, Bu Anis sedikit menggarisbawahi untuk poin yang ketiga dan keempat. Kenapa? Karena seperti ini. Dalam operasional di hotel nanti Anda sebagai seorang telepon operator, gitu, tidak menutup kemungkinan ini bakal terjadi. Menjaga privasi tamu hukumnya adalah wajib dan prioritas. Saya berikan contoh. Misal, ada seorang artis yang lagi viral, lagi tenar, lagi populer sekarang dari luar negeri, dan mereka datang untuk konser di Indonesia, gitu ya.
Dimana kalau artis lagi tenar, lagi viral, pasti banyak fansnya. Pasti banyak fans yang membludak ketika mereka tahu bahwa ada artis yang mereka idam-idamkan untuk ketemu, minta foto, minta tanda tangan, datang ke Indonesia. Apa bayangan Anda? Kita sebagai pihak hotel harus satu, karena kita mendapatkan kesempatan untuk melayani tamu tersebut, kita benar-benar harus menjaga nih data tamunya. Jangan sampai data tamu ini diketahui oleh fans, kemudian nantinya akan berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan. Fans sekarang itu luar biasa sekali, kalau saya bilang ya, kadang-kadang itu ekstrim begitu. Kadang-kadang mereka merasa bahwa ini artis saya, tidak boleh dimiliki orang lain, dan benar-benar harus milik saya. Ini kejadian loh. Ini pernah banget terjadi, terutama di Korea waktu itu. Jadi ketika dia ngefans berat dengan seseorang artis, dia tidak mau artis itu dimiliki orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya artis itu sampai dibunuh. Nah, hal-hal seperti ini yang sangat ngeri dan harus kita jaga gitu ya. Itulah kenapa kita sebagai telepon operator yang merupakan ujung tombak dari hotel benar-benar harus bisa menjaga privasi tamu kita. Itu yang saya garis bawahi. Terlepas dari misalnya tamu ini adalah bukan tamu artis ya, tamu yang non artis pun, andaikan si tamu ini tidak ingin atau tidak berkenan informasinya dibagi kepada orang lain, ya kita wajib sebagai telepon operator benar-benar kita wajib menjaga bahwa data itu tidak akan keluar gitu. Saya yakin Anda pasti ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, nanti kita bahas selanjutnya ya. Kemudian, poin yang keempat, ini selalu menjaga standar telepon courtesy. Pada pertemuan selanjutnya, saya akan membahas tentang telepon courtesy. Telepon courtesy ini hukumnya adalah wajib dan harus Anda pelajari betul, karena ini merupakan standar yang harus kita pegang sebagai seorang telepon operator. Telepon courtesy itu adalah etika, tata cara kita dalam bertelepon. Ikuti kelas saya selanjutnya, telepon courtesy, gitu ya. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah layanan yang diberikan oleh telepon operator. Ada 5 layanan di sini. Yang pertama, telepon operator memberikan layanan menangani telepon masuk dan menyambungkan telepon. Biasa kita sebut dengan incoming dan outgoing call ya, handling incoming and outgoing call. Yang kedua, layanan yang diberikan oleh telepon operator adalah memberikan layanan membangunkan tamu, atau kita sebut dengan wake up call service atau morning call service. Yang ketiga, memberikan layanan akses internet, wire atau hotspot kita biasa bilang ya, atau wifi. Biasa kita bilang seperti itu. Itu pusatnya ada di telepon operator sebetulnya, gitu. Nanti kan pasti banyak tamu yang menelpon itu kalau tidak ke reception ya telepon operator untuk meminta username dan password hotel selama mereka tinggal di hotel. Yang keempat adalah layanan menangani panggilan telepon darurat dan ancaman telepon atau kita bilang emergency call. Kemudian yang kelima, memberikan layanan pengiriman dan penerimaan Veximile. Ada 5 layanan yang wajib nanti kita berikan dan skill ini nanti akan saya berikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap ikuti kelas Bu Anis Wardiansari, nanti akan Anda dapatkan bagaimana cara memberikan kelima layanan ini. Anak-anakku, selanjutnya adalah perlengkapan telepon operator. Ini adalah perlengkapan yang wajib harus ada selama kita bertugas sebagai seorang telepon operator. Yang pertama adalah switchboard. Ini sudah saya sampaikan ya pada pengertian dari telepon operator. Penting karena ini adalah alat utama. Switchboard itu alat komunikasi untuk menerima dan menyambungkan telepon. Yang kedua adalah tape recorder. Tape recorder ini adalah alat perekam suara. Ketika
kita menangani panggilan telepon yang mengancam. Anak-anakku pernah dengar tidak? Waktu itu JW Marriott Kuningan Jakarta, insya Allah, kalau Bu Anis tidak salah ya. Waktu itu sebelum Hotel JW Marriott Kuningan itu meledak, sebetulnya pihak hotel melalui telepon operator sudah ada panggilan masuk, di mana panggilan itu menyebutkan bahwa ada bom di hotelmu. Hanya begitu saja. Nah, kita sebagai telepon operator dalam menghadapi telepon-telepon yang mengancam seperti ini, wajib kita rekam. Untuk apa? Untuk kita identifikasi. Kira-kira panggilan yang mengancam ini benar-benar terjadi atau tidak. Ketika ini benar-benar terjadi, maka kita harus bisa mengidentifikasi apakah ini perempuan ataukah ini laki-laki. Selengkapnya ikuti video saya selanjutnya. Kita lanjut ya, biar segera selesai untuk perlengkapan telepon operator. Nanti kita bahas lagi. Yang ketiga, perlengkapan yang harus ada ketika kita bekerja sebagai telepon operator adalah emergency phone number. Emergency phone number ini adalah daftar nomor darurat atau nomor penting seperti nomor ambulans, taksi, travel agent, airport, tempat wisata, gitu ya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah departemen dial number. Kalau yang ini adalah daftar extension number seluruh departemen yang ada di hotel, gitu. Jadi misal kalau hotel itu kan banyak departemen. Contoh saja tadi Bu Ani sudah sampaikan kalau di hotel itu ada reception, ada telepon operator, ada reservation, kemudian kalau di FB itu ada room service, kemudian ada kitchen, kemudian kalau di housekeeping itu ada laundry, gitu ya, dan lain-lain. Semua departemen dan section tersebut memiliki nomor extension masing-masing agar ketika tamu membutuhkan untuk misal tamu menginginkan untuk makan di kamar, berarti layanan room service. Nah, ketika tamu telepon kita, menghubungi kita, telepon operator untuk minta disambungkan ke room service, kita sudah tahu berapa dial extensionnya agar kita bisa segera menyambungkan tamu tersebut ke room service, gitu. Yang terakhir, perlengkapan yang harus ada ketika kita bekerja sebagai telepon operator adalah guest in-house list. Kalau ini adalah daftar tamu yang sedang tinggal di hotel pada hari tersebut waktu kita bekerja. Ada 5 ya anak-anak ya. Sekali lagi Bu Anis ulangi, ada 5 perlengkapan telepon operator. Switchboard, tape recorder, emergency phone number, departemen dial number, dan guest in-house list. Ada 5. Nah, ini anak-anakku yang namanya switchboard. Switchboard itu ada 2, yaitu PMBX dan PABX. PMBX adalah singkatan dari Private Manual Brand Exchange. Sedangkan PABX adalah Private Automatic Brand Exchange. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah PMBX. Sekarang udah nggak ada lagi. PMBX itu dipakai di hotel-hotel zaman dulu. Sistemnya masih sistem colok. Jadi banyak kabel di mana-mana. Ini ada yang kuning sama kuning, biru sama biru, merah sama merah. Nah, jadi kalau ada telepon masuk, misalnya adalah di extension dengan kabel berwarna kuning, kemudian minta disambungkan ke room service gitu ya, tamunya ya. Maka kabel kuning dengan kuning, kuning satunya dari tamu, kuning yang satunya kita colokkan pada extension untuk room service. Sistemnya colok kalau PMBX. Udah nggak ada lagi ya sekarang. Sekarang kita pakainya adalah PABX. Ini. Nanti kalau Anda di hotel, Anda akan menemui ini. PABX. Jadi ini adalah telepon gitu dengan extension dial extension beraneka ini. Dial extension numbernya semua departemen ada di hotel. Gitu ya. Jadi ada 2 jenis switchboard, PMBX dan PABX. Nah, ini adalah hal-hal
yang harus diperhatikan sebelum melakukan panggilan telepon. Panggilan ya anak-anak ya. Jadi kita yang melakukan panggilan ini untuk layanan menyambungkan telepon. Gitu ya. Apa saja yang harus diperhatikan? Pertama, kalian harus perhatikan nomor telepon. Jangan sampai Anda salah pencet. Jangan sampai salah tujuan, begitu. Yang kedua adalah isi pembicaraan. Isi pembicaraan Anda harus jelas tujuannya dan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang ketiga, jarak gagang. Jadi, jarak gagang telepon dengan bibir, itu harus ada jaraknya. Berapa jaraknya? 5 cm kalau Anda ukur pakai penggaris. Atau kalau tidak ada penggaris, ini maksudnya 3 jari ya. Jarak gagang telepon dengan bibir adalah 5 cm atau 3 jari. 3 jari ya anak-anak ya. 3 jari Anda. Jadi kan nggak perlu bawa penggaris nih. Pakai 3 jari aja gitu. Masa kemana-mana bawa penggaris gitu kan. Yang terakhir adalah Anda harus segera mengangkat telepon saat berdering. Maksimal 3 kali dering. Ini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut pada telepon courtesy. Ini masuk banget. Kenapa harus maksimal 3 kali dering? Apa alasannya? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada video selanjutnya. Jadi anak-anakku, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Perhatikan nomor telepon, jangan sampai salah tujuh. Yang kedua, isi pembicaraan harus jelas. Tujuannya apa? Gunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang ketiga, jarak gagang. Tolong jarak gagang telepon dengan bibir 5 cm atau 3 jari. Kemudian yang terakhir adalah segera angkat telepon saat berdering. Maksimal 3 kali dering. Nah, ini terkait degreeting. Nanti Anda sebagai telepon operator itu setiap saat ini sudah menjadi makanan Anda. Jadi good morning, good afternoon, good evening ini terus. Kapan kita bilang good morning? Kapan kita bilang good afternoon? Kapan kita bilang good evening? Ini Bu Anis sudah tuliskan. Jadi ketika Anda melihat bahwa sekarang pukul 5 pagi sampai pukul 11.59, jadi jam 12 kurang 1 menit ya. Jam 12 kurang 1 menit di pagi hari, Anda harus menyapa tamu Anda atau menggunakan day greeting good morning. Ketika sudah jam 12 siang sampai jam 4.59 sore, maka Anda harus menyapa tamu Anda dengan good afternoon. Untuk good evening, kita sampaikan dan kita berikan ketika sudah jam 5 sore sampai jam 4.59 pagi. Ingat-ingat ya nak ya. Jadi untuk good morning itu jam 5 pagi sampai jam 11.59 siang. Good afternoon itu dari jam 12 siang sampai jam 4.59 sore. Kemudian dari jam 5 sore sampai jam 4.59 pagi kita menggunakan day greeting-nya good evening. Jangan salah good night ya. Good night itu artinya selamat tidur, selamat malam untuk selamat tidur untuk teman-teman atau orang-orang yang terdekat kita gitu. Nah, sampai juga kita pada rangkuman dan kesimpulan kita pada kali ini. Bagaimana anak-anakku sekalian? Mudah bukan materi kita kali ini? Sekarang mari kita membuat simpulan atau rangkuman dari pelajaran yang sudah kita lakukan kali ini. Coba jawab beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apa tugas pokok telepon operator? Kedua, coba sebutkan apa saja bentuk layanan yang diberikan oleh telepon operator. Yang ketiga, perlengkapan apa saja yang digunakan oleh telepon operator. Dan yang terakhir, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum melakukan panggilan telepon. Gampang bukan? Masih ingat nggak? Nah, tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar video ini dan sertakan pula nama lengkap dan kelas kalian
untuk saya periksa hasil rangkuman kalian untuk materi kita pada kali ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait materi kita, telepon operator section, jangan sungkan untuk menghubungi saya pada alamat surel di bawah ini, anis.wardiansari@netcom.id. Sedikit saya sampaikan kata bijak dari Socrates, ilmu itu seperti udara. Ia begitu banyak di sekeliling kita, kamu bisa mendapatkannya dimanapun dan kapanpun. Jadi anak-anakku, teknologi sudah berkembang, di mana-mana sudah kalian bisa dapatkan ilmu dan pengetahuan. Silakan Anda menggali, silakan Anda kembangkan diri. Anda bisa lakukan itu kapanpun, dimanapun, melalui media apapun, dan dengan siapapun. Baik anak-anakku semua, usai sudah pelajaran kita kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Doa setelah belajar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Amin ya robbal alamin. Burung kutilang burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya anak-anakku sekalian. Bu Anis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.